dari tengah? Itu nggak di Enggak. kitanya di tengah. Aldo lurus. Nah, Kita rame. Baik semuanya, sedangkan dari FG3 menyampaikan reply tentang 3 prajurit TNI tewas di Lebanon dalam misi perdamaian. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FG3, nama saya Nindya Zafira. Nama saya Phoenix Iskandar Greta. Nama saya Aldo Viva Alfarisi. Nama saya Audia Nurdin. Nama saya Ahmad Raffi Nugroho. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah roleplay mengenai peristiwa di mana 3 prajurit Indonesia tewas di Lebanon. Seperti yang kita tahu, di Lebanon saat ini sedang terjadi perang yang besar dan juga sangat berbahaya. Tentu perang ini disebabkan karena adanya konflik dari negara Israel dan juga kelompok Hizbullah. Nah, karena Indonesia sebagai mengirimkan putra-putra terbaik kita untuk menjadi penengah atau sebagai pasukan perdamaian yang berdiri di bawah naungan bendera UNISIL dan juga pasukan perdamaian PBB. Jadi kasus yang ingin kami angkat ini terjadi di akhir Maret 2026, tepatnya tanggal 29 dan juga tanggal 30, di mana di tanggal 29 terjadi insiden yang pertama kali yaitu serangan artileri terhadap Raka Farizal, menewaskan beliau. Lalu yang kedua terjadi juga ledakan di konvoi logistik yang menewaskan 2 orang prajurit. Gugurnya mereka bukan sekedar angka statistik, melainkan sebuah pengingat akan besarnya risiko yang dihadapi oleh pasukan helm biru PBB. Kejadian ini juga memicu gelombang duka nasional dan serta memicu perdebatan mengenai keamanan pasukan penjaga perdamaian di zona perang aktif. Melalui roleplay ini, kami akan menjanjikan sebuah ketegangan, profesionalisme, dan juga sisi dilema kemanusiaan yang dihadapi para kesatria-kesatria dari kontingen Garuda di pasukan UNIFIL. Dan disclaimer sedikit, untuk roleplay kali ini kami hanya mengadaptasikan situasi tersebut, jadi akan ada beberapa materi-materi baru yang kami tambahkan. Selamat menyaksikan kawan-kawan. Aduh, siang-siang gini enaknya ngopi sih. Jujur iya sih, apalagi kan lagi nggak ada apa-apa nih sekarang nih. Iya nih, ini situasi masih pasca lebaran, masih pada libur. Tapi ya, ngomong-ngomong, lu udah denger belum kejadian insiden kemarin? Kejadian apa? Yang itu loh, sektor barat. Oh iya gue dengar katanya tuh kalau nggak salah satu personil kita tuh kena projektil atau apa gitu ya? Iya, jadi salah satu personel kita dari UNIFIL itu tewas akibat serangan dari rudal. Padahal harusnya pasukan UNIFIL itu tidak boleh diserang sama sekali oleh siapapun. Nah, yang gue dengar juga katanya dia tuh lagi di pos gitu, bukan lagi patroli. Jadi tuh dia diserang waktu dia tuh beneran lagi diam doang gitu. Iya bener banget tuh, makanya sektor Indobat ini lagi dalam situasi yang nggak aman lah, lagi kacau banget nih. Aneh ya? Jujur, gue takut sih. Apalagi kan emak gue lagi kanker nih. Gimana caranya gue ngobatin? Gimana caranya gue jagain emak gue? Kalau malu kanker, anak istri gue gimana? Mereka kalau misalkan gue kenapa-napa, mereka gimana dong? Makan dari mana? Katanya anak lu lagi sumatik juga praktikum. Iya lagi, katanya lagi stres banget kemarin, nangis-nangis ke gue. Oh iya, katanya materi susah banget, ada 10 kuliah, tambah 2 praktikum. Aduh, aneh ya. Tenang. Prajurit, Syuk. kalian udah dengar kabar kemarin? Sudah. Saya ulangi ya, tingkatkan kewaspadaan, tapi jangan lengah, karena ada indikasi area kita juga tidak aman. Siap. Izin bertanya Komandan, apakah pada saat patroli rutenya masih sama? Masih dong,
Kamu ngelakuin perintah saya? Siap, Hah? tidak. Kamu Siap. prajurit bukan? Siap ya komandan, siap. Senjata kamu mana? Siap. Kita ke patroli, gak ada takut-takutnya. Tapi tetap patuhi peraturan. Tidak ada yang namanya ubah-ubah rute patroli. Mengerti? Siap, mengerti komandan. Saya ingetin ya, kita ini pasukan perdamaian. Jangan ada yang nyari konflik. Paham? Siap, paham. Ya udah ngapain diam? Patroli sana. Pulang. Jujur, komandan tadi serem sih. Iya. Iya, mau gimana juga, ini kan tugas kita. Iya sih, jujur. Tapi kok gue lihat daerah sini kok jadi kosong gitu ya? Bukannya biasanya warga-warga ada di sekitar sini? Iya juga ya. Biasanya pada rame orang lalu lalang. Kenapa tiba-tiba sepi ya? Apa perasaan gue doang yang gak enak? Jujur, gue juga gak enak sih. Apalagi gue denger yang tadi berita tadi, gue takutnya tiba-tiba kita diserang gitu. Ya, tapi mau gimana pun ini juga bagian dari tugas kita sebagai penjaga perdamaian. Kalau misalkan ada indikasi apapun, kita segera evakuasi, amankan warga-warga yang ada di sini dan juga Sesan Dika. Sesan. Mayday, lapor. Sektor Indobat diserang. Mayday. Animal bullets. Ngapain ya diem-diem gini? Gak tau apa. Halo? Apa? Konfirmasi ulang. 2 personel gugur dalam patroli. Dugaan ledakan perangkat di sisi jalan. Amankan area. Langsung laksanakan evakuasi dan lapor ke komando PBB. Segera. Kita kehilangan 2 prajurit hari ini. Selamat pagi. Perkenalkan, saya selaku perwakilan dari PBB akan menyampaikan beberapa hal. Kami telah mengonfirmasi 2 personel pasukan perdamaian dari Indonesia gugur dalam insiden di Lebanon Selatan. Investigasi awal menunjukkan adanya ledakan dari perangkat di pinggir jalan. Kami menegaskan, 1. Pasukan penjaga keamanan tidak boleh menjadi target. 2. Semua pihak harus menahan diri. 3. Investigasi akan dilakukan secara menyeluruh. Terima kasih. Baik, di sini saya sebagai perwakilan Indonesia menyampaikan duka cita yang terdalam terhadap peristiwa yang terjadi terhadap prajurit kami pada peristiwa di Lebanon. Di sini kami berdiri pada 3 poin, yaitu yang pertama, bahwa prajurit kami layak untuk menerima perlindungan secara internasional. Yang kedua, bahwa insiden ini harus diinvestigasi secara menyeluruh dan transparan.
Dan yang ketiga, bahwa seluruh pihak harus mematuhi hukum internasional. Di sini prajurit kami datang untuk menimbulkan perdamaian dan bukan untuk melaksanakan perang. Oleh karena itu, kami akan terus berkoordinasi dengan pihak PBB untuk menindaklanjuti insiden ini. Terima kasih. Baik, melalui roleplay ini, teman-teman semua bisa melihat bahwa dalam perjuangan patriot Indonesia dalam mencerminkan nilai-nilai patriotisme ini dipenuhi dengan risiko yang bermacam-macam. Oleh karena itu, di sini kami ingin menyampaikan refleksi terhadap peristiwa yang terjadi. Pertama, kita harus analisis kasus ini dari konstitusi dan juga Pancasila, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin pertanyaan yang ada di benak kita semua adalah kenapa Indonesia rela mengirimkan prajurit-prajuritnya ke Lebanon ini? Ini dijawab dari pembukaan UUD 1945 yang berbunyi bahwa Indonesia akan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan persatuan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Dari sini kita bisa melihat bahwa Indonesia mengirimkan putra-putra ini untuk menjadi penengah dan juga menjaga agar kedamaian dunia tetap terjaga. Namun pada kenyataannya, insiden tadi tidak sesuai dengan adanya etika global maupun hukum internasional, di mana Indonesia sendiri sudah melaksanakan kewajibannya untuk mematuhi ketertiban dunia, namun tidak mendapatkan haknya sebagai prajurit perdamaian, di mana seharusnya mereka dilindungi secara mutlak. Dan di sini insiden ini bukan hanya salah target atau hanya salah serang saja, namun ini merupakan kecaman keras bagi perdamaian itu sendiri, karena menyerang pasukan perdamaian sama saja dengan menodai fondasi dari perdamaian dunia. Dan ini sangat dikecam oleh publik, oleh dunia, dan bahkan oleh Indonesia sendiri karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia di dalam dunia militer juga. Di sisi lain, tragedi ini juga merefleksikan sila ketiga Kesatuan Indonesia. Gugurnya Kapten Sumi dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan seketika menyatukan rakyat Indonesia dalam duka yang mendalam. Kejadian ini menyatukan suara pemerintah, militer, dan masyarakat untuk berdiri tegak dalam forum PBB untuk menuntut keadilan dan juga tanggung jawab. Sebagai penutup dari refleksi ini, kita bisa belajar bahwa dari tragedi pengorbanan para kontingen-kontingen Garuda ini menjadi titik poin bagi Indonesia, karena Indonesia tidak akan tinggal diam atas berbagai kekacauan yang ada di dunia. Kita ikut andil dari sisi kemanusiaan, tidak hanya di dalam negeri saja, tapi dibuktikan oleh perdamaian di tingkat nasional. Hal ini menjadi bukti bahwa dalam menjaga perdamaian, kita senantiasa butuh sebuah harga yang harus dibayarkan. Kadang harus dibayarkan dengan sebuah nyawa. Maka dari itu, mari jaga perdamaian baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Terima kasih. Sebagai penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.